Bekas apa luka ini? Sedari dulu aku tak pernah melihatnya. Atau luka ini sudah ada saat aku berada di Arab Saudi? Bina, Bibi tahu tidak luka bekas di pinggang ibu saya karena apa? Tanyaku pada Bina. Saya tidak tahu, Mbak. Jawabnya. Aku kembali mengusap seluruh tubuh ibu dengan tisu basah, lalu menaburkan bedak bayi ke seluruh tubuh beliau. Ku ganti pakaiannya dengan pakaian baru. Ku sisir rambut beliau yang sudah menggumpal dengan sangat hati-hati dan pelan. Entah kapan terakhir kali rambut ibu pernah disisir. Kukunya yang panjang kupotong satu persatu, dan kini ibuku kelihatan bersih dan wangi. Bi, apakah gadis itu sudah pergi? Tanya kepada Bi Ina. Belum, Mbak. Sebentar lagi dia akan keluar dengan pacarnya, jawab Bi Ina. Sebenarnya dia siapa rumah ini, Bi? Tanyaku ingin tahu. Nontuli itu adalah adiknya Nyonya Saruli, Mbak. Dia tinggal di sini sudah 2 tahun. Sukanya marah-marah dan main perintah. Padahal dia bukan tuan rumah di sini dan hanya sebatas numpang tinggal. Tutur bikin kesal. Sekali kulihat wajah ibuku yang sudah tertidur dengan nyenyak. Bi, apakah mereka semua termasuk abang saya yang memperlakukan ibu saya dengan baik? Tanyaku. Sesaat Bi Ina menghela nafas dan mulai menatap mataku. Beliau menceritakan semuanya tentang perlakuan Bang Farid serta istri dan anaknya. Dulu, waktu ibu dibawa ke sini, kondisi beliau sangat bugar dan sehat. Karena kelelahan, Ibu Dija sering sakit-sakitan. Bu Dija kelelahan mengurus 2 cucunya yang masih kecil. Beliau layaknya babysitter bagi cucu-cucunya. Bila mereka keluar bersenang-senang berlibur seperti ini, Tuan Farid tak pernah mengajak beliau. Giliran sakit tak berdaya seperti ini, Bu Dija dicampakkan dan tak diurus. Sebenarnya tugas saya hanya mengajak Bu Dija apakah beliau masih hidup atau sudah tiada. Namun hati nurani saya masih seorang manusia. Kadang saya menangis pilu melihat keadaan Bu Dija. Tutur Bi Ina terisak. Setiap saudara Tuan Farid yang datang ke sini hanya datang untuk meminta uang pada Tuan. Mereka tak pernah menghiraukan ibu mereka sendiri. Namun Bu Dija orang yang sangat penyabar. Beliau selalu menangis melihat kelakuan anak-anaknya. Jika beliau sakit, beliau hanya memanggil nama saya lupa namanya. Ucap Bi Ina terhenti ketika ingin menyebut namaku. Riana, ucapku. Iya itu Riana dan Fadil kalau tak salah, ucap beliau ragu. Bu,
Riana itu adalah saya sendiri. Dan Fadil itu adalah adik saya yang kebetulan dia anak bungsu. Jelasku. Deru suara mesin mobil menghentikan obrolan kami. Biina membak tirai jendela melihat keadaan di luar. Nututi mau pergi, pasti sebentar lagi dia akan berteriak, ucap Biina. Dan benar saja, gadis itu berteriak memanggil nama Biina. Bergegas Biina membuka pintu kamar dan berlari menghampiri gadis judes itu. Pintu gerbangnya ditutup, Tuti mau keluar. Perintah gadis itu tanpa mengucapkan minta tolong. Usai menutup gerbang pintu, Bu Ina kembali lagi menemui di kamar ibu. Ayo Mbak, ini saatnya. Bawalah Budija kemana Mbak pergi. Jangan tinggalkan beliau lagi ya Mbak ya. Ucap Ina terisak melukku lalu meluk ibuku untuk yang terakhir kalinya. Bi, koper saya ada di bawah tumpukan motor bekas di samping tong sampah. Tolong sampai ke depan sana ya. Soalnya saya akan menggendong ibu. Ucapku minta tolong. Saat aku menggendong ibuku, aku kembali teringat saat aku kecil dulu. Ibuku menggondongku sambil tertawa menggodaku, sedangkan aku menggendong beliau dengan derayan air mata. Tubuhnya yang ringan layaknya kapas membuat hatiku begitu teriris. Betapa menderitanya ibuku sampai tubuh beliau tak berat sama sekali. Kami pun sampai di depan jalan, kebetulan taksi sedang melintas di depan kami. Tanpa menunggu, taksi datang dengan sendirinya. Aku pun masuk membopong ibu masuk ke dalam taksi. Kubaringkan tubuh beliau di atas kursi taksi dengan posisi kepala beliau berada di atas pangkuanku. Sementara koperku sudah diletakkan oleh sang supir taksi di dalam bagasi. Dari air mata Biina serta lambaian tangannya mengikuti kepergian kami. Semoga Biina baik-baik saja setelah kepergianku dengan ibu dari rumah mereka neraka ini. Rumah sakit ya Pak? Ucapku pada Pak sopir. Baik, Non. Jawabnya. Tak lama, kami pun sampai di salah satu rumah sakit di Jakarta. Sesampainya di sana, aku langsung membawa buku ke ruang IGD. Petugas rumah sakit dengan cepat menangani dan memeriksa beliau. Ibuku langsung dipasangi infus karena kondisi beliau sedang sangat lemah. Ibunya harus diopname karena kondisinya sangat lemah dan harus dirawat secara intensif. Ucap dokter yang menangani ibu. Baik dok, ucapku mengangguk mengerti. Ibu pun dipindahkan ke ruang kelas 3. Di ruang tersebut sekitar ada 6 ranjang pasien. Dan ranjang kosong sebelah kiri adalah tempat ibuku berbaring. Beruntung sisa gajiku selama 1 bulan tak kirim kepada Mbak Rahmi. Jadi aku punya pegangan untuk bayar biaya pengobatan rumah sakit ibu.
Setelah memastikan ibuku terlelap, aku pun berbaring di bawah lantai beralaskan tikar plastik untuk mengistirahatkan tubuhku. Begitu juga dengan pasien lainnya di ruangan ini. Para yang berjaga mereka penuh tidur beralaskan tikar. Ruangan ini akan dihuni oleh kami yang ekonominya sangat rendah. Apalagi memakai jam kesmas gratis dari pemerintah. Kulihat infus ibuku hampir habis. Aku bergegas berjalan ke ruang perawat yang bertugas. Tak lama infus ibuku langsung digantikan oleh perawat dengan yang baru. Aku sangat bahagia sekali karena ibuku sudah mau makan. Pagi ini bubur beliau dilahap sampai habis. Wajah ibuku kini kembali berseri. Sesekali pijat tangannya dengan lembut. Dokter pun masuk ke ruangan untuk mengecek para pasiennya pagi ini. Kini giliran ibuku diperiksa. Bagaimana Budi Cahrawati? Sudah mendingan? Sapa dokter dengan ramah. Kulihat nemtek di jas putihnya bernama Dr. Lutfi. Mungkin beliau keturunan Arab karena wajahnya seperti orang Arab bulet. Ibu hanya tersenyum dan mengangguk. Karena gemes, aku pun mencium ibu layaknya anak bayi. Dr. Lutfi tertawa lucu melihat linggahku. Jangan biarkan ibunya Mbak banyak tekanan. Usahakan buat beliau selalu bahagia ya. Pesan Dr. Lutfi. Insya Allah dok, jawabku. Dokter pun keluar ruangan setelah memeriksa keadaan pasiennya. Seperti biasa, aku mengusap seluruh tubuh ibu dengan tisu basah. Dan tak lupa menaburkan bedak ke seluruh badan beliau. Usai itu, aku mencium ibu kembali layaknya bayi. Ibu pun tertawa geli dan sangat bahagia. Tak sengaja aku menoleh ke arah pintu kamar ruang ini. Rupanya Dr. Lutfi sedari tadi sedang memperhatikanku. Aku menjadi salah tingkah. Begitu juga dengan Dr. Lutfi langsung pergi dari kamar itu. Kebetulan saja aku mendapati Dr. Lutfi berdiri di sana. Atau mungkin aku yang terlalu percaya diri jika aku sedang diperhatikan. Kemungkinan besok pagi ibu sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun aku tak tahu harus membawa ibu pulang kemana. Jika aku membawa beliau tinggal di rumah Mbak Rahmi, maka di sana ibu tak akan merasa tenang. Mengingat suami Mbak Rahmi perangainya kurang baik. Aku akan coba membawa ibu ke rumah Bang Imran. Setidaknya Bang Imran adalah anak laki-laki, bukan posisinya menantu seperti Bang Jamal. Sebelum membawa ibu pulang, para pasien di ruangan pagi ini harus dikontrol terlebih dahulu oleh Dr. Lutfi. Sekarang masih menunjukkan pukul 7 pagi. Sekitar jam 8 nanti Dr. Lutfi baru masuk ke dalam ruangan. Selamat pagi Bu Dija. Bagaimana keadaannya Bu? Sapa Dr. Lutfi ramah. Alhamdulillah baik dok, jawab ibu ceria.
Hari ini boleh pulang ya Bu, istirahat yang cukup ya. Jangan lupa obatnya nanti rutin diminum ya Bu ya. Ucap Dokter Lutfi. Iya dok, terima kasih. Ucap ibu tersenyum. Setelah Dokter Lutfi keluar dari ruangan, aku pun memanggil perawat untuk mencabut infus ibuku yang sudah hampir habis. Setelah itu, aku mengurus administrasi dari rumah sakit ibu. Menginap selama 1 minggu lumayan nguras isi kantong. Bagiku, itu tak berarti apa-apa dibandingkan kesehatan ibuku yang lebih utama. Melihat beliau sehat dan ceria kembali seperti itu, aku sudah sangat bahagia. Ibu bisa jalan, nak, gak usah digendong. Memang ibu bayi. Ucap ibu disertai tawa. Tawa lucu ibu juga menular padaku dan kami tertawa bersama-sama. Kudengar suara nafas ibu sepertinya lelah walaupun baru berjalan beberapa langkah. Tanpa bertanya, aku pun mengangkat tubuh beliau untuk kugendong kembali. Ibu masih kuat, ibu bukan bayi. Ucap ibu tertawa lagi sambil mendongakkan wajahnya ke arahku. Di atasnya sudah tak tersisa lagi membuat ibu terlihat sangat lucu. Aku menggendong ibu sampai ke tepi jalan. Para pengunjung rumah sakit melihatku menggendong ibu dan aku menjadi pusat perhatian mereka. Aku dan ibu menunggu taksi kosong yang lewat. Karena fokus melihat kendaraan yang lewat, aku jadi tak sadar jika mobil Dokter Lutfi berhenti di depan kami. Dokter Lutfi turun dari mobilnya dan membuka pintu untuk kami masuk. Maaf dok, kami merepotkan dokter, ucapku. Gak merepotkan kok. Kebetulan tadi saya mau keluar untuk sebuah urusan. Ucap Dokter Lutfi. Oh iya, ngomong-ngomong mau pulang kemana? Tanya Dokter Lutfi. Aku pun menyebutkan alamatku di Jakarta Utara. Aku sengaja turun di depan jalan karena memang mobil Dokter Lutfi tak bisa masuk sampai ke gang sempit rumah Bang Imran. Kenapa berhenti di sini? Biar saya antarkan sampai depan rumah. Ujar Dokter Lutfi menawarkan diri dan merasa heran ketika aku berhenti turun di depan toko kacamata. Terima kasih sebelumnya dok, dengan tulus hati mengantarkan kami. Mohon maaf, mobil Pak Dokter tidak bisa masuk sampai ke gang sempit rumah kami. Kami bisa jalan kaki dok, ucapku. Apa rumahnya masih jauh? Tanya Dokter Lutfi memastikan. Dekat kok dok, tinggal beberapa langkah lagi masuk gang, langsung sampai dok, ucapku. Oh, baiklah kalau begitu. Mari. Ucap Dokter Lutfi pamit kemudian melanjutkan mobilnya. Aku pun menggendong ibu dengan menopang tubuh beliau dengan satu tangan. Sementara tangan satunya untuk mendorong koperku. Tak lama pun sampai di depan rumah Bang Imran. Aku mengetuk pintu Bang Imran berulang kali namun berjeda. Tak ada suara sahutan dari dalam rumah.
Namun suara orang yang sedang berbisik masih jelas terdengar oleh telingaku. Mengingat rumah Bang Imran tembus suara karena dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Aku cukup lama duduk di emperan rumah Bang Imran. Penghuni rumah tak kunjung keluar atau memang penghuni rumah ini sedang bepergian. Aku kembali menggendong ibu menuju rumah Mbak Rahmi. Aku terpaksa pergi ke sana karena aku tak punya pilihan lain. Saat aku melangkahkan kaki cukup jauh, aku tak sengaja menoleh ke belakang. Tiba-tiba pintu Bang Imran yang tadinya tertutup terbuka lebar setelah aku dan ibu pergi. Apakah mereka enggan membuka pintu karena aku sedang membawa ibu? Tak tahan air mataku menetes lagi karena mengasihani diriku sendiri, terutama ibuku yang sudah rentah. Di atas gendongan ibu sempatnya menghapus air mataku. Perih rasa hati ini ketika ibu mengelus kepalaku dengan lembut. Sabar ya nak. Hanya kata itu yang bisa aku ucapkan. Pundakku basah oleh air mata beliau. Ternyata beliau sedang menangis terisak dalam diam. Betapa durhakanya semua saudaraku. Tak terhitung kalinya ibu mengeluarkan air matanya karena terluka dengan sikap mereka. Tak takutkah mereka dengan azab pedih dari Tuhan? Riana, ibu, kalian? Apa Farid tahu kamu membawa ibu ke sini? Tanya Mbak Rahmi heran. Tidak perlu Bang Farid tahu. Andai Mbak tahu cara mereka memperlakukan ibu di sana, mungkin Mbak juga akan keberatan. Ibu akan tinggal di rumah ini. Ucapku sembari membawa ibuku masuk dan kudurkan di dalam kamarku. Tapi dek, Mbak harus izin dulu pada Bang Jamal. Ucap Mbak Rahmi keberatan. Aku pun keluar ke depan teras rumah setelah menidurkan ibu di kasurku. Sengaja aku menuju teras agar ibu tak mendengar percakapanku dengan Mbak Rahmi. Kenapa harus izin? Rumah ini sepenuhnya milik ibu. Dan Mbak tidak perlu izin dengan Bang Jamal. Karena rumah ini bukanlah rumahnya. Bang Jamal dan Mbak Rahmi di rumah ini hanyalah menumpang hidup. Ucapku tegas. Tapi rumah ini Mbak dan Bang Jamal yang merawat serta menjaga dari dulu, dek. Lagi pula, kami lah yang merawat ibu dari dulu. Dan ibu pernah bilang jika rumah ini akan diberikan pada kami. Ucap Mbak Rahmi mencoba membenarkan diri. Kalau begitu, tunjukkan surat-surat kepemilikannya pada Riana, Mbak. Merawat dan menjaga rumah ini adalah tugas kalian, bukan? Atau kalian numpang di sini? Mbak bilang merawat ibu. Kapan? Bantahku mulai emosi dan agak kasar. Jangan kurang ajar kamu ya, dek. Mana sopan santun ucapanmu pada orang yang lebih tua? Apa uanglah yang telah merubahmu seperti ini? Ucap Mbak Rahmi ikut emosi. Ya, Riana sudah tak punya sopan santun karena ulah kalian. Di mana hati nurani kalian terhadap ibu? Apa perubahan kalian juga karena uang? Ucapku terbawa emosi. Mbak Rahmi langsung terdiam dan meninggalkanku masuk ke dalam rumah. Sementara aku menghapus sisa air mataku dan sejenak menenangkan diri sebelum masuk ke dalam kamar melihat keadaan ibu. Kudapati ibuku menangis terisak. Jangan-jangan ibu barusan mendengar cakapanku dengan Mbak Rahmi
"Ibu, kenapa belum tidur?" ucapku lembut. "Ibu telah gagal mendidik mereka, nak. Impian ibu lihat semua anak ibu menjadi anak yang soleh-soleh pupus sudah. Apa ini azab buat ibu? Karena sedari kecil mereka hidup susah bersama ibu." Ucap ibu menyalahkan diri sendiri. Aku meluk tubuh ibuku dengan erat. Berkali-kali ku hapus air mata yang jatuh di pipinya. Ibu adalah wanita yang sangat luar biasa. Bukan salah ibu jika mereka menjadi seperti itu. Ibu tidak pernah gagal mendidik kami. Namun mata hati mereka lah yang sudah buta telah menyanyiakan surga di depan mata mereka. Riana tahu ibu sangat menyayangi semua anak ibu. Dan asal ibu tahu, Riana sangat menyayangi ibu. Apapun akan Riana lakukan asalkan ibu bahagia. Jangan menangis lagi ya, Bu. Karena lihat air mata ibu terjatuh, itu sama saja Riana melihatmu ini sedang menangis. Ucapku terisak pilu.